Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai umur produktif digunakan untuk mendapatkan pendidikan. Sesuai dengan amanah konstitusi yang tertuang dalam UUD RI tahun 1945, pasal 31, ayat 1 dan 2, dan juga dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 12. Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berhak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Selanjutnya, berdasarkan referensi yang saya temukan, bahwa pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi, di mana penduduk dengan umur produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia muda dan penduduk usia lanjut. Hal itu tentu saja menjadi potensi, tetapi juga menjadi tantangan tersendiri untuk negara ini. Untuk mempersiapkan bonus demografi tersebut, pemerintah memprioritaskan pendidikan dengan membuat kebijakan bahwa 5 tahun ke depan akan menambah daya tampung pada perguruan tinggi, meningkatkan mutu lulusan, dan meningkatkan daya saing. Pendidikan dapat meningkatkan kapasitas dan keahlian sumber daya manusia yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Apalah Indonesia sebagai negara kepulauan, ketika kita berbicara tentang pendidikan, hal tersebut berkaitan dengan aksesibilitas, kualitas, dan biaya. Namun, dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, masalah aksesibilitas tidak lagi menjadi masalah. Karena saat ini telah tersedia program pendidikan jarak jauh sebagai jembatan antara jarak dan fasilitas. Program pendidikan jarak jauh ini memang belum semua pusat pendidikan memilikinya. Hal ini terkait dengan mahalnya biaya untuk membangun sebuah lembaga pendidikan dan infrastruktur IT yang belum merata. Peraturan Menteri tentang PTJJ yang masih dalam proses revisi, serta pemahaman prosesor tentang pendidikan tinggi jarak jauh yang belum optimal. Selain itu, kita juga masih terkendala dengan kemampuan belajar mandiri dan pengelolaan waktu belajar peserta didik, serta pemahaman masyarakat tentang pendidikan tinggi jarak jauh yang belum optimal. Namun, hambatan tersebut bukan menjadi halangan dalam mendapatkan pendidikan, terlebih di umur yang produktif dan perkembangan teknologi seharusnya dapat memudahkan generasi yang saat ini mendapatkan pendidikan. Karena sebetulnya ilmu pengetahuan datang dari masa saja dan didukung kemudahan akses dalam memperolehnya. Materi selanjutnya yaitu peran keluarga dalam meminimalisir eksploitasi anak. Masalah perdagangan manusia selalu menjadi perhatian besar dari berbagai pihak. Hasil dari Ekpat Indonesia pada tahun 2014 menyatakan bahwa ada 150.000 anak Indonesia yang menjadi korban perdagangan dengan tujuan seksual. Untuk meminimalisir eksploitasi anak ini sangat dibutuhkan peran, terutama dalam keluarga. Keluarga seharusnya menjadi pionir atau benteng dalam memerangi kasus eksploitasi anak ini. Kebanyakan masalah eksploitasi anak ini terjadi karena beberapa hal, tetapi yang paling berpengaruh adalah karena munculnya permasalahan yang terjadi di dalam keluarga, dan kurangnya peran keluarga dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap lingkungan yang ada di sekitar anak. Mulai dari lingkungan pergaulan anak di sekolah maupun di luar sekolah. Oleh karena itu, peran keluarga sangat penting dalam meminimalisir eksploitasi anak, terutama peran orang tua. Sebagai orang tua harus lebih memperhatikan bagaimana pergaulan anak di luar rumah. Menanamkan pendidikan keagamaan dan etika kepada anak sebagai pijakan dasar bagi kehidupan, serta membatasi pergerakan anak dalam media sosial. Materi selanjutnya tentang sanksi hukum bagi pelaku eksploitasi anak. Eksploitasi anak merupakan perbuatan memanfaatkan anak secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga atau orang lain dan memaksa anak melakukan sesuatu yang dapat mengganggu tumbuh kembang mental dan fisiknya. Orang tua dan keluarga sebagai institusi pertama anak dalam proses sosialisasi primer dan juga pemerintah sebagai pemangku kebijakan merupakan garda terdepan dalam upaya perlindungan anak dari eksploitasi anak. Indonesia sendiri memiliki hukum yang mengatur eksploitasi anak seperti yang terkandung dalam pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak. Dan sanksi hukum terhadap orang tua atau siapapun yang melakukan eksploitasi anak, baik secara ekonomi dan atau secara seksual, diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 76I dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Anak merupakan kelompok usia rentan yang harus diberikan perhatian
lebih oleh semua pihak, utamanya anak menjadi korban eksploitasi. Orang tua dan keluarga terdekat hendaknya melindungi anak dan bukan mengeksploitasinya untuk kepentingan pribadi yang dapat berdampak buruk pada masa depan anak dan bangsa. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan perlu memastikan ketersediaannya regulasi lengkap serta teknisnya pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya, saya Hanum Asina Maudia akan menjelaskan materi bahasan keempat, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi anak. Eksploitasi anak merupakan perbuatan memanfaatkan anak secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga atau orang lain dan memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang dapat mengganggu tumbuh kembang mental dan fisiknya. Eksploitasi anak berarti menghilangkan hak-hak dari anak tersebut. Beberapa kasus eksploitasi anak justru dilakukan oleh orang-orang terdekat yang seharusnya mendidik dan mendampingi tumbuh kembang anak secara baik serta mendapatkan penghidupan yang layak. Indonesia memiliki hukum yang mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada perlindungan anak yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, di mana setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengenai larangan bagi pihak manapun, termasuk orang tua, untuk mengeksploitasi anak baik secara ekonomi dan atau secara seksual. Yang ketiga, ada pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Yang keempat, ada pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada huruf F menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Yang kelima, ada pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau secara seksual terhadap anak. Yang terakhir, sanksi terhadap orang tua atau siapapun yang melakukan eksploitasi anak, baik secara ekonomi ataupun secara seksual, adalah diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 761 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak sebesar 200 juta rupiah. Materi selanjutnya yaitu bagaimana Komnas Anak melindungi anak-anak di Indonesia dari jeratan eksploitasi anak. Anak-anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga. Hal itu menjadikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI memiliki tanggung jawab dalam melindungi anak-anak. Salah satunya ialah melindungi dari eksploitasi tenaga kerja dan juga eksploitasi seksual pada anak yang sedang marak terjadi. KPAI sebagai salah satu lembaga negara yang khusus bertanggung jawab akan keselamatan anak di Indonesia dan menyuarakan kepada masyarakat, juga membela hak-hak anak agar anak-anak dapat diberikan perlindungan yang baik secara mental dan fisiknya. Terdapat beberapa respon dan langkah yang KPAI lakukan mengenai permasalahan dalam eksploitasi anak. Yang pertama, melakukan monitoring dan pemantauan ke daerah yang menjadi tujuan trafficking, terutama daerah perbatasan dengan negara tetangga. Yang kedua, melakukan advokasi kepada para pemangku kebijakan, terutama kepada daerah yang diduga sebagai daerah asal korban trafficking. Yang ketiga, memperbaiki kualitas pendidikan dan mendorong pendidikan gratis wajib belajar 12 tahun di semua provinsi dan kabupaten kota. Yang keempat, mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pelatihan keterampilan dasar melalui program pemberdayaan masyarakat dan melalui pelatihan kewirausahaan. Yang kelima, sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai pelindungan anak. Yang keenam, pembentukan pusat pelayanan terpadu di setiap kabupaten kota yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban TPPO. Dan yang terakhir, agar dibentuk payung hukum berupa Perda Pencegahan Trafficking di semua provinsi dan kabupaten kota. Selain itu, KPAI juga memiliki peran untuk melaporkan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang. Begitupun sebaliknya, pihak berwajib juga dapat memberikan laporan hasil dari kasus eksploitasi seksual komersial yang terjadi pada anak di bawah umur. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai eksploitasi anak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.